Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah dan rekan saya Robiatul Adawiyah. Di sini kita akan membahas dan mengupas sedikit tentang Al-Quran dan kehidupan di era digital. Yuk kita bahas. Tonton sampai habis ya. Melalui Al-Quran, manusia dipandu sebagaimana sejatinya menjalani hidup dan kehidupan di dunia. Al-Quran tidak hanya berisi persoalan akidah, ibadah, dan hukum semata, tapi juga meliputi masalah sosial kemasyarakatan, ekonomi, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Sebagai pegangan hidup, Al-Quran memberikan banyak implikasi bahwa setiap muslim harus menghayati akan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya, yang mana nilai-nilai itu kemudian menjadi kekuatan yang memotivasi kita dan mendasari kegiatan sehari-hari kita dan menjadi alat perjuangan di bidang kemasyarakatan atau keilmuan, termasuk dalam era digital saat ini. Era digital memang sangat memberikan kita kemudahan, tetapi di balik semua itu ternyata melahirkan berbagai konten informasi yang ternyata tidak benar dan begitu mudah memicu salah paham yang mana akan memicu kebencian antara kelompok. Salah satunya dalam bidang keagamaan. Era digital turut melahirkan gagasan keagamaan yang tertentu yang membentuk sebuah pikiran yang tertanam dalam pemahaman masyarakat. Pengalaman keagamaan yang bersifat personal, fatwa-fatwa yang tak berdasar, serta pengetahuan yang tidak jelas sanadnya tercipta nih sedemikian rupa untuk mengiring opini masyarakat. Otoritas keagamaan pun mulai terjadi pergeseran, mulai dari para ulama, ustaz, ormas, keagamaan, dan pemerintah melalui Kementerian Agama. Beralih kepada media baru yang tampaknya personal dan berbasis pada jaringan informasi, setiap orang dengan mudah mengakses pengetahuan menurut selera dan kebutuhan masing-masing. Salah satunya teknologi informasi. Dengan berbagai inovasi yang melahirkan sejatinya adalah cuma sebatas alat untuk kehidupan saja, bukan tujuan. Yang mana teknologi adalah salah satu alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sekaligus sebagai sarana untuk menjalankan misi kita sebagai khalifah di muka bumi, yaitu mewujudkan kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam mengelola teknologi informasi di era digital ini, yang mana harus kita tetap sandarkan kepada petunjuk Allah yang terpaktub dalam Al-Quran. Kemudian di antara petunjuk itu, yang pertama yaitu kewajiban untuk melakukan tabayun terhadap berbagai berita yang diterima. Sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Proses tabayun dilakukan pada dua hal, yaitu si pembawa berita dan isi berita itu sendiri. Budaya tabayun akan mampu menekan penyebaran berita bohong yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu larangan menghina, mencemooh, dan mengakui adanya perbedaan. Diterangkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11-13, yang mana menjelaskan bahwa Allah menganjurkan manusia untuk menjauhi sikap tercela yang dapat merusak dirinya sendiri dan orang lain. Allah menganjurkan manusia untuk saling menyambung tali persaudaraan dan tolong-menolong. Setiap hal yang berbeda tidak boleh dijadikan alat untuk saling merendahkan dan mengklaim diri yang paling baik dan benar. Tidak boleh pula untuk memproduksi ghibah yang menggiring opini orang lain untuk menerima informasi bohong sebagai suatu kebenaran. Kemudian yang ketiga yaitu khusus dalam konteks ajaran agama, larangan mengikuti faham atau pemikiran tanpa ada pengetahuan atas faham atau pemikiran tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
Perlu diketahui bahwa yang didengar, dilihat, dan dipilih oleh seseorang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kesukaan pada figur ustadz atau kelompok paham tertentu jangan sampai menghilangkan daya kritis dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran agama.